Pelik hidup tampaknya tengah dihadapi ayah sambung Rizky Febian dan Putri Delina, Teddy Pardiana. Sudah tertatih mengais jalan hidup sepeninggal almarhumah Lina Zubaidah dan hidup serba apa adanya bersama buah cintanya. Teddy yang sedianya tahun ini akan kembali terbang ke negeri Paman Sam Amerika untuk mengadu nasib harus tertahan karena status tersangkanya sejak laporan Rizky Febian dilanjutkan pihak kepolisian Polres Bandung atas tuduhan penggelapan aset Rizky Febian. Karena itu seluruh rencananya mengadu nasib di Amerika pun harus kandas. Lumayan nyita energinya Kak gitu. Kita juga merasa udah 3 tahun prosesnya, lama banget. Secara materi, waktu, semua menyita energi yang besar, saya juga merasa dirugikan. Ia kini tengah berjuang mencabut status tersangka dengan melayangkan pra-peradilan. Tapi persidangan rupanya berjalan alot. Bahkan dalam 1 pekan, Teddy harus wajib lapor karena tidak ditahan dengan pertimbangan masih punya anak kecil. Ini berjalan udah dari tanggal 25 ya, awal start sebelum sekarang bulan Agustus. Udah hampir 2 bulan lebih saya alhamdulillah juga nggak pernah absen. Senin sama Kamis masuk terus ibaratnya wajib lapornya, jadi tetap saya berusaha kooperatif. Rizky Febian itu membuat laporan polisi itu tanggal 21 Maret tahun 2021. Nah, materi laporannya itu adalah berkaitan dengan mobil Kijang dan juga berkaitan rumah kos dan berkaitan dengan pembelian rumah villa Bandung Indah di Bandung ya. Nah, pada tanggal 3 Agustus 2022 kalau nggak salah ya, itu oleh penyidik sudah dilakukan gelar perkara dan saudara Teddy ditetapkan sebagai tersangka. Tapi kewajiban itu jelas membuat Teddy sulit bergerak meski hanya untuk mencari nafkah. Kepada awak media, ia pun mencurahkan isi hatinya. Betapa teganya Rizky Febian melakukan tuntutan hukum. Sangat disayangkan kalau emang ada pihak-pihak yang ibaratnya mempengaruhi anak yang tadinya soleh gitu. Kalau Iki bilang ya kita proses sesuai ketentuan hukum aja. Karena sepanjang dia tidak mengembalikan, proses hukum ya tetap jalan. Nah ini sangat saya mohon Pak Iki sama Teh Putri sadar gitu. Ya, sejak menikahi almarhum Lina Zubaidah yang notabene istri komedian beken dan tajir, Teddy seolah lekat sebagai pria pengincar harta. Bahkan ketika mendiang Lina tiada, image perebut warisan pun terus melekat. Padahal Teddy mengaku sebelum menikah dengan Lina, sedikit banyak ia pun punya aset dari jeripayahnya saat merantau bekerja di negeri Paman Sam sebagai pramusaji. Bahkan saat di Amerika, Teddy juga nyambi sebagai tukang pijit hingga bayarannya bisa mencapai 3-5 juta. Buah keringat berpeluh asanya ia belikan beberapa aset tanah yang kini tengah diperkarakan kubu Rizky Febian karena dianggap milik almarhumah. Jadi kalau emang benar mereka yang punya, secara legalitas hukumnya mana gitu. Yang saya pingin itu ya transparan, jadi nggak dibuat-buat. Ininya ada kwitansinya, penguasaan aset yang emang pranikah gitu. Jadi kosan saya beli tahun 2018, terus nikah tahun 2019. Jadi semuanya saya nanti ada buktinya buat sertifikat, pembayaran, apa-apanya ada. Nah, yang kemarin disayangkan dari pihak sananya buat secara fisiknya mereka menguasai gitu. Sedangkan di sini juga ada hak saya emang yang mereka ambil. Jadi awal itu memang terkait ada kos-kosan, ada villa Bandung Indah dan mobil. Ini 3 objek ya yang waktu itu dilaporkan awal oleh Rizky Febian. Tapi yang berhasil naik ke penyidikan dan proses persidangan hanya mobil Kijang Innova, yang lainnya tidak ada bukti. Yang masuk perkara ini mobil. Mobil dulu. Bukan mobil dulu Bu, cuman mobil yang naik. Oh, mobil yang naik. Jadi
saudara Teddy menganggap bahwa itu mah harta warisan. Nah, itu sama sekali bukan harta warisan dari almarhumnya, karena itu dibeli dari uang Rizky Febian sendiri. Nah, kalaupun toh itu adalah harta warisan, saudara Teddy juga tidak bisa menjual sendiri karena ada ahli waris yang lain, kan gitu. Nah, jadi saya kira penyidik juga dan jaksa juga tidak gegabah menetapkan tersangka dan menyatakan berkas itu lengkap. Kalau saya ngegelapin di mana? Wong yang dijual mobil Innova juga atas nama almarhumah Lina. Kalau yang mau menggugat harusnya Bunda Lina kalau mau hidup lagi misalkan ini. Kalau saya nggak dirugikan, itu anak sama suami saya, bisa aja gitu kan. Ini yang pelapor yang kasihan itu Aiki disuruh lapor lagi gini. Dulu kan disuruh lapor pembunuhan berencana. Padahal tidak terjadi apa-apa. Penggelapan berapa 5 miliar. Dan pihak polisian lihat tabungan saya juga dilihatin nggak ada yang dilaporkan 5 miliar, 30 miliar, nggak ada. Sekuat apapun Teddy membela, image penggerek warisan memang sulit ditepis. Meski ia kerap berdalih memperjuangkan aset dan hak waris demi buah cintanya, kepercayaan itu sulit didapat. Lantas dengan cara apa lagi Teddy harus membuktikan diri? Cuma narasinya mungkin beberapa netizen atau blogger dibikin ruang, bikin campur aduk. Ya ini kayak begitu kan. Di tengah asanya yang tertunda, kini Teddy tengah berharap oleh waktu yang terus mengejarnya. Lantas mungkinkah tahun depan ia bisa kembali merantau ke Amerika? Atau malah merana di balik jeruji besi? Bagaimana pula Sule merespon curhatan Teddy? Kang Sule, Kang Sedika wawancara Kang. Tidak ada alasan lagi sebetulnya kalau umpamanya Teddy menyatakan bahwa itu harta warisan dan segala macam. Karena waktu itu Iki sudah meminta mobil itu kepada saudara Teddy untuk dikembalikan setelah almarhum itu meninggal. Tetapi jawaban dari saudara Teddy mau dipakai dulu untuk Dede Bintang karena tidak ada kendaraan. Nah, tetapi karena setelah itu ternyata bukan dipergunakan tapi dijual kepada pihak lain. Nah, itu yang dipersoalkan. Tengah
Yang indah di negeri Sakura Jepang, seolah Syahrini hendak menepis jika pernikahannya tengah baik-baik saja. It is the greatest love. Ini asyik berlibur, suami penyanyi Raisa, Hamis Daud, juga tampak asyik bercengkrama dengan buah cintanya. Canda tawa antara Hamis dan buah hatinya mewarnai hari-hari bahagia Hamis dengan Raisa. Di tempat berbeda, ajang Indonesian Idol Season 12 sebentar lagi akan digelar tahun depan. Mantan kontestan Indonesian Idol Novia Bahmit yang pernah masuk 8 besar lalu tersisih, rupanya masih penasaran ingin kembali berlaga di ajang pencarian paling bergengsi ini. Itu semuanya by proses sih. Jadi kita tuh kalau misalnya punya mimpi yang besar, kita harus benar-benar fokus dengan mimpi itu gitu. Banyak sekali yang ikut audisinya sampai puluhan ribu atau bisa lebih dari itu, dan kita tuh harus berjuang gitu loh. Harus berjuang gimana caranya biar kita bisa lanjut terus dan bisa sampai ke tahap juri. Perjuangannya yang kayak kita harus jaga vokal, kita nggak boleh banyak ngobrol, jaga makanan ya, untuk bisa mencapai apa yang kita inginkan gitu. Jadi kita semua kayak ngerem segala sesuatu yang terutama untuk menjaga stamina dan vokal kita sebenarnya. Makin termotivasi lagi sih untuk kayak belajar lagi gitu. Jadi untuk menghasilkan karya yang lebih baik lagi untuk yang sudah menunggu. Dan dari situ pun makin banyak orang yang tahu sama Novi, dan alhamdulillah juga Novia sampai di top 8 Indonesian Idol, dan dari situ memang gongnya si Indonesian Idol. Ya, meski pernah tersisih di 8 besar, namun Novia tak mau putus asa. Ia tetap tekun dan fokus berlatih, seraya berpesan agar tak terlalu punya ekspektasi berlebihan. Pesan aku buat semua peserta nih ya yang ikut Indonesian Idol, pokoknya jangan terlalu berekspektasi tinggi terhadap masuk atau lolos atau enggaknya. Pokoknya yang harus kalian pikirkan adalah fokus dengan nyanyi, vokal kalian dijaga, istirahat yang cukup, lagunya harus benar-benar yang kamu sukai, yang kamu nyanyikan gitu. Novia juga mengaku ingin kembali tampil karena ingin melihat wajah baru para juri seperti David Bayu dan Dikta. Mereka tuh masing-masing punya ciri khas sih menurutku. Kak Dikta juga kan masih muda, terus Kak David Bayu juga maksudnya mereka tuh punya genre musiknya tuh beda-beda gitu. Jadi aku penasaran aja sih gimana mereka tuh dari kacamatanya mereka tuh melihat sang penyanyi tuh beda-beda pasti pendapatnya gitu. Jadi pasti bakalan seru banget. So, penasaran? Tunggu tanggal mainnya ya.